Saudara, insiden balon udara Tiongkok yang masuk wilayah Amerika membuat hubungan kedua negara kembali berpotensi memanas. Padahal sebelumnya ada rencana kunjungan Amerika Serikat ke Tiongkok sebagai tindak lanjut dari pertemuan dua kepala negara di KTT 20 November lalu. Seperti apa hubungan kedua negara dan pengaruhnya bagi Indonesia? Kita berbincang dengan pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmah, apa kabar? Baik, sehat. Terima kasih. Pertanyaan pertama saya, ini murni spionase atau betul penelitian menurut Anda? Ini yang sulit untuk diketahui. Tentu dari pihak Cina akan mengatakan bahwa ini bukan alat untuk spionase. Tapi sebaliknya bagi Amerika Serikat, mereka merasa bahwa ini merupakan alat spionase. Permasalahannya adalah ketika hendak dibuktikan balon udara ini sudah hancur karena sudah ditembak oleh pesawat tempur Amerika Serikat. Ini yang jadi permasalahan. Terus terang apa yang terjadi di Amerika Serikat ini kan pernah kita alami juga ketika Sea Glider ketika itu muncul karena rusak mungkin lalu ditemukan oleh nelayan. Nah, dalam konteks seperti ini tidak ada negara yang akan mengakui bahwa ini adalah alat spionase. Pasti tidak akan ada. Iya. Jadi intai-mengintai itu sebetulnya hal yang biasa, karena kalau saya baca, koreksi saya kalau salah ya Prof, ini kan dari tahun 1700-an tuh balon intai ini sudah dipakai sebetulnya. Yang jadi pertanyaan saya sekarang ketika mengintai sudah pakai satelit, sudah pakai drone, kenapa balon udara ini masih dipakai, Prof? Ya, tentu ada kelebihan dan kekurangannya menggunakan balon udara ini. Kalau misalnya kita menggunakan drone, mungkin presisinya sudah sangat kuat sekali. Tetapi kalau menggunakan balon udara, tanda kutip, sebenarnya banyak hal yang bisa dipelajari karena tidak saja tempat-tempat yang strategis yang katakanlah drone bisa tangkap, tetapi juga dalam konteks bagaimana kita bisa mengetahui udara yang ada di saat itu dan lain sebagainya, mungkin berkaitan dengan iklim. Kita tidak tahu apa yang hendak dicari dari balon udara ini. Karena menurut versi pemerintah Cina, balon udara ini sebenarnya untuk kepentingan sipil dan kaitannya dengan meteorologi, bukan dalam kaitan dengan balon udara yang melakukan mata-mata. Nah, ini yang kita tidak tahu. Sama ketika Sea Glider masuk di laut kita juga tidak tahu apakah yang mereka cari. Tentu pihak yang menggunakan balon udara ataupun Sea Glider ini yang paling tahu apa sebenarnya informasi yang mereka cari dan mengapa mereka menggunakan katakanlah balon udara, tidak menggunakan satelit ataupun drone dan lain sebagainya, seperti itu. Prof, lazim nggak kalau saya berpikiran Amerika kemudian diintai Tiongkok, diduga diintai Tiongkok lewat balon udara, apa kabar Indonesia, Prof? Ya, bukannya tidak mungkin ya, dan tentu Indonesia kita terus terang menjadi intaian tidak hanya oleh misalnya negara-negara seperti Cina, Amerika Serikat, tapi juga banyak negara. Karena posisi kita yang sangat strategis, mereka ingin mendapatkan berbagai informasi yang tidak mungkin mereka dapatkan kalau misalnya mereka menggunakan jalur-jalur resmi, apalagi jalur-jalur di mana pemerintah kita yang mengumpulkan data-data tersebut. Prof, Oleh kalau karena itu, baik, maaf saya potong ya, Prof. Kalau Amerika bisa bersikap tegas menembak jatuh balon udara yang diduga spionase dari Tiongkok, apakah pemerintah kita juga mungkin akan melakukan hal serupa jika itu terjadi di Indonesia? ya, bukannya tidak mungkin. Menurut saya memang harus dilakukan seperti itu. Dan kita perlu ingat bahwa sebenarnya Presiden Joe Biden mendapat tekanan dari para senatornya, para anggota Kongres yang meminta bahwa Amerika Serikat bertindak cepat. Tapi tadi dikatakan bahwa Presiden Biden ingin memastikan bahwa balon udara tersebut sudah menjauh dari daratan sampai di laut dan kemudian dilakukan penembakan karena kekhawatiran jangan-jangan balon udara ini tidak hanya melakukan spying, tapi ada senjata-senjata tertentu yang akan berakibat pada masyarakat di Amerika Serikat. Oke. Jadi ini yang perlu kita juga perhatikan ya kalau misalnya Indonesia mengalami hal serupa. Kita juga harus punya ketegasan yang sama paling tidak ya, Prof? Harus, betul. Oke, Prof, pertanyaan terakhir. Artinya kalau sekarang Amerika dan Tiongkok ini kembali memanas,
pasca kejadian Amerika Serikat menembak jatuh balon intai, diduga balon intai dari Tiongkok. Apakah ini artinya akan jadi puncak konflik antar dua negara ini yang selama ini masih panas saja? Ya, memang pemerintah Amerika Serikat pada saat sekarang ini belum sampai pada tahap dia meluapkan kemarahannya kepada pemerintah Cina atau pemerintah Tiongkok. Yang dia lakukan adalah dia ingin melakukan mungkin penyelidikan terhadap balon udara ini sampai mereka tahu apa ini. Lalu untuk melakukan hal tersebut, maka yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat adalah menunda pertemuan Blinken dengan mitranya di Cina, Mhm. sehingga ini menunjukkan bahwa ketidaksukaan Amerika Serikat terhadap apa yang terjadi atas insiden balon intai ini atau balon udara ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Prof. Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional. Terima kasih Terima waktunya, kasih. Prof.